Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solih di rumah? Masih tetap semangat ya belajar daring? Hari ini kita lanjut pembelajaran kita pada materi PPKN tentang sikap bersatu dalam keberagaman pada buku LKS tema 3 subtema 4. Dicocokkan ya materinya. Nah, sebelum belajar senantiasa diawali dengan membaca doa. Semoga Allah melimpahkan rezeki pemahaman yang mudah untuk kita memahami materi yang dijelaskan Ustazah. Anak-anak solih, ayo kita mengetahui apa sih itu sikap bersatu. Jadi, sikap bersatu adalah sikap atau perilaku berkumpulnya beberapa orang menjadi satu tanpa memandang perbedaan agama, ras, suku, warna kulit, dan adat istiadat untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, sikap bersatu ada pada semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sehingga sikap bersatu adalah sikap yang harus dimiliki oleh seluruh warga negara. Nah, selanjutnya kita lihat beberapa contoh sikap bersatu. Yang pertama, saling menghargai pendapat dan peran yang beragam. Yang kedua, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, saling menghargai keragaman suku bangsa dan budaya. Yang keempat, tidak merendahkan adat istiadat yang lain. Yang kelima, menghormati segala bentuk tradisi orang lain, meskipun tidak sama dengan tradisi kita. Nah, selanjutnya kita simak cerita berikut ini ya. Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku merapikan tempat tidurku. Aku juga menolong ibu menjaga adikku ketika ibu memasak sarapan. Pada sore hari, aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun. Pada malam hari, ayah dan ibu membantuku mengulang pelajaran di rumah. Di rumah, kami saling tolong-menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Aku pun menjadi semakin sayang kepada ayah dan ibu. Nah, dari cerita Edo tentang sikap bersatu di rumahnya, kita dapat mengambil berbagai macam pelajaran dan bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, bisa dipraktikkan di lingkungan keluarga kita. Nah, mari kita centang gambar yang memiliki sikap bersatu. Yang pertama itu ada pada nomor 2. Dua orang anak sedang bermain dengan ibunya. Kemudian yang kedua ada gambar nomor 4. Edo membantu ibunya mencuci piring. Kemudian yang ketiga ada gambar nomor 5. Nah, ini belajar bersama dengan ibu. Kemudian nomor 8 ada seorang anak membantu ayahnya mencuci motor. Nah, persatuan akan membuat segala sesuatu menjadi mudah. Bersatu tidak hanya di rumah, bersatu juga dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak soleh, sekarang kita cari tahu bersama contoh sikap bersatu di lingkungan sekolah. Nah, coba perhatikan cerita berikut. SD Nusantara adalah tempat di mana Siti dan teman-teman belajar. Tugas penjaga sekolah adalah menjaga kebersihan sekolah, seperti membersihkan halaman sekolah, agar halaman bersih dan siap digunakan siswa untuk belajar. Apakah menjaga kebersihan hanya tugas penjaga sekolah? Tentu saja tidak. Semua warga sekolah bertanggung jawab terhadap kebersihan. Semua warga sekolah harus bersatu menjaga kebersihan, termasuk anak-anak solih. Jadi kalau habis membeli makanan, sampahnya jangan dibuang sembarang. Dibuang di tempat sampah jika sudah habis isi dari makanan ringannya. Nah, berikut contoh kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di sekolah. Yang pertama,
membantu teman ketika mendapat kesulitan. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar warga sekolah. Yang ketiga, bersikap tenggang rasa dan penuh toleransi antar sesama. Yang keempat, melaksanakan piket kelas bersama-sama. Yang kelima, tidak membeda-bedakan suku, ras, ataupun agama yang akan membuat perpecahan atau perkelahian. Yang keenam, bersama warga sekolah, kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, seperti itu ya beberapa contoh sikap persatuan di lingkungan sekolah. Kemudian ada juga contoh bersatu di lingkungan masyarakat. Nah, disimak ya teks bacaannya. Siti tinggal di desa. Masyarakat desa tempat tinggal Siti rukun dan damai. Terciptanya hidup rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda. Agamanya pun berbeda-beda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga yang sakit, mereka akan saling menjenguk. Selain menjenguk juga membantu. Nah, anak-anak Soli, dari teks bacaan tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa di dalam hidup bermasyarakat kita harus menjaga toleransi dan saling menghargai sehingga terciptalah kehidupan yang rukun dan damai. Nah, sekarang kita berikan tanda silang beberapa contoh sikap menjadi warga masyarakat yang baik atau bertetangga yang baik. Nah, yang pertama rukun dengan tetangga. Pendapat Ustazah, tentunya iya, kita harus rukun. Kemudian yang kedua saling menyapa jika bertemu dengan tetangga. Ya, betul. Kemudian yang ketiga menolong tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Iya, semestinya seperti itu. Kemudian menggunakan barang tetangga tanpa izin. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi harusnya setiap kita memerlukan barang kita harus minta izin. Kemudian menjenguk tetangga yang sedang sakit. Iya, betul. Kemudian bermain bersama tetangga sebaya di sekitar rumah. Iya. Kemudian bergotong royong membersihkan lingkungan. Iya. Kemudian membunyikan musik yang disukai dengan volume keras. Nah, itu tidak boleh ya, karena kita mengganggu tetangga. Kemudian selanjutnya memberi pertolongan pada tetangga yang akrab saja. Nah, ini yang salah karena kita tidak boleh membeda-bedakan tetangga. Kita tidak boleh membeda-bedakan di dalam bermasyarakat. Anak-anak solih, dimanapun kita berada, tunjukkanlah sikap bersatu karena dapat membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, lebih mudah dan ringan, serta dapat memperkuat tali persaudaraan, sehingga hidup menjadi nyaman dan tentram. Nah, dari materi kita, semoga anak-anak Soli memetik hikmah atau pelajaran yang bisa diaplikasikan atau bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi dari Ustazah. Syukron, jazakumullah khair ke atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.